Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun juga semua yang sudah mendengarkan dan masuk di sini juga. Hari ini asik sekali. Saya Suwito Universal. Hari ini saya bersama dengan Casey dari PSB Academy. Ada satu hal yang menarik karena kita akan ngobrol bersama dengan anak penabur nih, SMAK 5 penabur Kelapa Gading. Namanya Antonius Ricardo Chen. Wah, kalau ngobrol sama anak penabur, apalagi penabur Kelapa Gading, apalagi SMAK 5, ini semangat banget ini. Karena saya sendiri, anak saya sekolahnya juga di SMAK 5 penabur. Saya sendiri tinggalnya di belakang SMAK 5 penabur. Jadi kita akan ngobrol hari ini bersama dengan Antonius Ricardo Chen, supaya akrabnya kita panggilnya dengan apa ini? Antonius atau Ricardo? Ricardo aja juga oke. Sama Ricardo ya? Ya. Oke, kalau gitu. Sebelumnya saya mau perkenalkan sedikit. Universal, kita adalah konsultan studi luar negeri. Nama lengkap kita adalah Universal Study Abroad Indonesia, dan hari ini kita ngobrol khusus tentang student sharing sebagai bagian dari promosi, sebagai bagian dari penjelasan tentang Universal dan sekolah yang kita tuju nantinya. Oke, yang pertama saya ingin ngobrol nih, nanti saya akan dibantu sama Casey. Casey, apa kabar? Baik Pak, halo semuanya, halo Ricardo juga. Asik. Kita mulai yuk. Ricardo, boleh kenalan sedikit dong. Ceritain sedikit tentang kamu, terutama sebelum masuk sekolah di Singapura. Kenalin sedikit tentang kamu sendiri. Ayo. Oke. Halo semua, nama saya Ricardo dari Jakarta. Ya, Jakarta. Saya dulu tinggal di Sunter. Dari TK sampai SMP sekolah di Santa Maria Juanda, seberangnya Istana Presiden, sekolah Katolik. Lalu saya pindah ke SMA-nya di SMAK 5. Setelah SMAK 5 barulah saya pikir saat itu pengen masuk kuliah. Ceritanya agak panjang nih. Jadi waktu itu awal-awalnya saya pikir saya maunya tuh kuliah itu di BINUS karena saya mau ambil IT. Lalu pada saat yang sama juga kakak paling tuanya papa itu, anaknya itu sumuran saya juga. Lalu si uncle-nya itu saya bilangnya uncle aja lah ya. Uncle-nya itu rekomen bapak saya, kenapa nggak kirim juga ke Singapura. Karena saat itu juga anaknya mau dikirim ke Singapura, tepatnya itu PSB. Lalu bersama-sama bapak saya pikir boleh juga tuh. Lalu boleh juga, dan minta saya lah coba cek dong gimana caranya register PSB. Lalu pada saat itu juga nggak tahu kenapa, kan ada tuh biasa di SMAK 5 penabur tuh buat third year class, ya di final year lah ya. Final year student itu suka ada kayak grand opening, Edufair ya? Edufair, yes. Edufair lah. Saat itu saya ketemu lah representatifnya di PSB orang Singapura, saya lupa namanya siapa. Adalah salah satu cowok itulah. Jadi saya ketemu, saya ngobrol-ngobrol, dan barulah di situ saya ketemu. Di luar dari bahasa, pembelajarannya sendiri gimana kira-kira ngikutinnya? Gurunya ngajarnya oke atau enggak? Apa kamu nyaman atau mungkin ada struggling atau gimana nih? Oke. Kalau untuk PSB sendiri kan, itu sebenarnya tergantung uni, karena di dalamnya kan banyak uni. Kalau uninya aku tuh UON, yaitu belajarnya spesifik. Jadi misalkan aku ambil IT, itu benar-benar cuma ambil IT top. Kan IS itu tadi aku bilang. Jadi ada sedikit belajar marketing, manajemen, lupa dikit. Ada beberapa ilmu yang bisa, kayak accounting juga kayak ambil deh, accounting, terus ada ambil IT juga. Jadi kayak cuma essence-nya doang of IT. Terus kalau aku dengar di Indo kan kayak masih belajar agama lah, belajar apa gitu, nggak jelas loh. Terus itu pertama perbedaan. Terus kedua culture I think, karena culture-nya itu mix. Although kayak pelajaran dari UN, tapi yang ngajar tuh si lokal Singapura. Jadi kayak ada sedikit accent-nya berbeda. Itu tapi nggak susah lah, kayak it just for the first 3 months kayak oke lah. Kali kayak ngomong Singapura itu Singaporean accent agak susah kali ini, tapi kalau lama kalau dengar bisa. Terus itu pertama. Kedua, ketiga I think mereka itu menganggap semua student itu adult. Jadi
Mau dengerin nggak dengerin silakan, mau tidur silakan, they won't care. Ya udah, maybe kayak as an adult, maybe everyone like they have a good day, they have bad days, jadi mereka nggak mau, don't care. Yang penting kalau misalkan bisa lulus, semacam itu. Yang keempat, I think in terms of the material itself, easy to understand. Mungkin yang menjadi concern developer tadi aku bilang, mungkin getting used with the language, how to speak in their language, kayak move aside kayak Indonesian things, Indonesian stuff, gimana kita ngomong, dan dulu kita turn over again, set a new set, how to speak in English, writing in English. Karena aku pernah sekali kayak so-called translate, copy paste dari Indo ke Inggris gitu ya, dan it didn't work. So jadi kayak harus benar-benar re-adapt again. Kalau memang kita tinggal di Singapura, biar tinggal jadi Singaporean, harus Singaporean, atau live as Singapore. Wah, itu asik itu. Tadi yang kamu bilang tentang berpikir cara Indonesia diterjemahkan, ternyata it doesn't work ya, it didn't work. Ternyata ya. It didn't work. Berarti otak kita harus cuci dulu, kita harus ubah dulu, kita harus berpikir seperti orang Singapura, kita harus ngomongnya seperti orang Singapura, kita harus tidak bisa menerjemahkan Indonesia ke Singapura seperti itu, nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ada culture stuff. Berarti waktu kamu tidur pun kamu harus mimpinya dalam bahasa Inggris ya? Ya, mungkin. Bahkan mungkin kalau kamu sudah mulai ngobrol sama mama, sama papa, harus dirubah lagi. Sekarang harus pakai kotak Indonesia lagi nih. Kalau tadinya otak Singapura, sekarang harus pakai otak Indonesia karena ngobrolnya sama papa, sama mama. Bener nggak kayak gitu? Kadang-kadang aku suka switch gitu kadang. Karena kalau aku benar-benar full English gitu ya, Singaporean English gitu ya, mereka nggak bakal ngerti papa mama. Jadi kayak aku harus kayak Indo, Inggris, Indo. Oke. Ini buat orang tua, nanti saya akan kasih tahu ke orang tua. Nanti kalau ngobrol sama anaknya yang lagi di luar negeri, termasuk di Singapura, kadang-kadang butuh waktu sekian menit terlebih dahulu, 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau mungkin 20 menit, untuk merubah bahwa anaknya ini nggak lagi ngomong sama dosen, nggak lagi ngomong sama profesor, nggak lagi lecture, dengerin lecture di kelas, nggak lagi presentation, nggak lagi bikin tugas, tapi lagi ngobrol sama papa mamanya orang Kelapa Gading. Apa kesan yang kamu paling dalam? Apa kesan yang paling kamu dapat? 1 atau 2 kesan terutama tentang UON-nya yang pertama, dan yang kedua tentang PSB-nya. Kalau tentang UON-nya it was very fun, I think. Kayak pelajaran itu oke lah. Sebenarnya kalau overall ya, PSB sebenarnya lebih mengesankan buat aku dibanding UON. Karena UON itu sendiri, how to say, all the lecturers, headmaster itu ada di basic Australia, of course. Tapi kayak jadi aku nggak gitu reach out with them lah, ada beberapa few things bakal reach out. Jadi kayak nggak gitu mengesankan. Tapi kalau PSB-nya sendiri, I spend a lot of time with them. They held an event, kayak student event, IB event, kayak di Singapura tuh ada namanya kayak SCS, nggak salah lupa aku. Singapore Computer Society, I think. Something like that basically lah. Mereka kadang-kadang kayak invite them, terus kayak getting to know with students, kayak reach out gitu. Terus suka ada withdraw lah, event, makanan semua gitu. Aku suka attend, yes. It was pretty fun. Itu dari UN sendiri. Bukan UN sih ngomongnya. Ya semacam dari UN mungkin. Sorry, aku agak bit confused. Soalnya kayak agak sedikit gue gitu kayak between UN sama PSB. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu di PSB di kampus yang di mana? Di Tiong Bahru. Di Tiong Bahru ya? Yap. Dari tempat tinggal kamu berapa jauh waktu itu? Aku tuh tinggalnya di Bukit Merah. Bukit Merah itu daerah Outram Park. Antara Outram Park sama Tiong Bahru. Agak grey. Jalan kaki sekitar 15 menit. Agak jauh. Oke. Masih Tiong Bahru waktu itu ya. Jadi kamu berkesan sekali justru di PSB environment, dan bahkan kamu terlibat
di event-event yang ada di PSP. Pasti inget nggak 1-2 event yang paling kamu merasa berkesan? Terutama yang kamu mungkin sebagai international student tadinya yang sebagai orang Indonesia ternyata kagak tahu. Ternyata setelah event itu, setelah international event yang dilakukan oleh PSP, kamu jadi tahu sesuatu. Ada poin apa kira-kira yang kamu ingat gitu buat di-share-kan? Oh, itu banyak sebenarnya, Mas Vito. Kalau banyak silakan, kita bisa rekamannya ini sampai besok pagi deh. Aku pertama kali tuh join, aku waktu itu demen lagi dancing. Aku lagi demennya break dance. Zamannya dari Smak 5, terus masuk ke PSP. Big dance! Ya, I did big dance, tapi kayak sekarang udah stop, sekarang udah gendut ya. Dulu dibanding sekarang lebih skinny dulu. Zaman-zamannya penjajahan. Oke. Waktu kali join, aku langsung kayak tanya PSP-nya sendiri. Bukan nanya ION-nya ya, PSP-nya. Kayak, ada gak sih sebenarnya klub gitu ya, dance club. Terus waktu itu kebetulan ada gitu. Jadi aku langsung join dance club-nya, latihan. Dan waktu itu terkenalnya kan 2012 itu kan Gangnam Style, si Psy. Aku ajar latihan Korea dance. Dan saat itu lagi Mooncake Festival, I think. Bukan lah, kayak autumn gitu lah, aku lupa lah. Zaman-zaman Agustus kan kayak autumn ya harusnya. Ya. Langsung ada event gitu ya, event pertamanya aku langsung aja perform. Dari situ aku join event, kayak ada event gitu ya, autumn festival. Terus ada satu item dance performance lah. Dance aku bareng-bareng dari 5 orang asal. Vietnamese, Chinese, Indonesian, apa gitu aku lupa satu lagi. Vietnamese join bareng dance. Gangnam Style. It was pretty fun. Dari situ aku baru ketemu lah teman-teman. Oh, Ricardo ya namanya siapa namanya, kenalan dan semuanya connect. Dari situ aku connect, teman Indo aku tahu ternyata ada yang aku bilang tadi, ada grup ternyata namanya Mafia, teman-teman Mafia aku kenalan, ada yang namanya grup, ada yang Chinese Associations, ada Vietnamese Associations, semuanya aku kenalan lah. Dari situ dari temennya Mafia itu, satu orang itu aktif di grup gedenya Perhimpunan Siswa Indonesia lah, namanya PPI. PPI nggak sih? PPIS, ya betul, PPIS. Namanya PPIS. Terus aku, ada namanya grup PPIS lagi gitu, gede. Terus aku coba masuk. Pada saat yang bersamaan sebenarnya sih, 2012 tuh. Mereka tuh ada kayak item gede, namanya itu IAF, Indonesian Art Festival, 2013. Itu kayak event disponsor sama student, held by student, sponsornya pasti nyari berbagai company. Habis itu dibikin item gede lah, theater gitu. Waktu itu aku perform di Esplanade. Sebelum aku tahu ada performance itu, bilang tadi satu orang di Mafia, aku kenalan, terus getting to know lah. Oh ada IAF nih, mau Ricardo mau join nggak? Kamu kan dance. Cobalah sign up, terus aku baru, ternyata masuk Ricardo, kamu accept sebagai dancer. Itu aku masuk join dancer. Terus learning, terus aku di situ lebih gede lagi, connect. Indonesia kayak aku bilang kan ada berbagai macam orang Indonesia gitu ya. Ya di PPI lebih gede lagi gitu. MBIS, NUS, NTU, SMU, 13, pokoknya semua the whole uni, tapi Indonesia doang. Mereka join. Dan kamu akhirnya terlibat banyak juga di apa itu tadi, Art Indonesia Festival kalau nggak salah ya? Iya, betul. Wah, terus bahkan kamu sampai manggung mentasnya itu di Esplanade. Wow, kita orang datang ke Esplanade mengagumi dari luar. Masuk itu pun cuman ya icip-icip. Dia mantas di situ. Dia manggung di sana. Dia betul-betul perform di sana. Luar biasa. Kesannya gimana tuh? Of course kayak amazing. Karena itu kayak one of experience in the life lah. Karena Esplanade itu untuk Singapura nggak semua orang bisa perform. Butuh requirement lah, butuh approval. Orang Esplanade sendiri bakal ngecek apakah ini itemnya benar-benar layak untuk bisa dipentaskan di Esplanade Online. Mereka bisa gitunya. Jadi waktu itu agak kritis lah, ada drama dikit. Ya. Ini IAF bisa ke jalan, nggak bisa jalan kan. Terus mulai negotiation gitu ya dari leadernya PPI, kira bisa lah masuk. Kira aku bilang, ini once in a life, hajar gitu. Take the leg, break the leg maksudnya do the best. Gitu.
Wah, asik ini. Gue demen istilahnya dia. Hajar, break the leg. Wah, asik Wah, itu itu ya. tuh fotonya ya. Ini waktu aku dance. Wah, cakep. Casey, student kamu nih, PSB nih. Break the leg Hebat nih. Hebat nih Ricardo nih, aktif banget ya. Gak cuma akademiknya juga, tapi juga social life-nya nih.